Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi di kelas Modibar bersama kelompok 7 ya. Di sini kita akan ngebahas rule, govern, and verbal behavior. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Aifah Lutfi Widayani dengan NIM 3, Alivia Nur Ivani dengan NIM 10, Angelita Puspita dengan NIM 21, Anissa Khornasya dengan NIM 22, dan Antonius Padabisma NIM 24. Oke teman-teman, halo, saya Anissa Khornasya dengan NIM 22 akan menjelaskan mengenai rule govern behavior atau perilaku yang diberikan aturan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu aturan. Dalam analisis perilaku terapan, aturan adalah pernyataan verbal dari kemungkinan yang melibatkan anteseden, perilaku, dan sebuah konsekuensi. Nah, dengan demikian, aturan ini menyatakan bahwa konsekuensi tertentu mungkin terjadi ketika seorang individu melakukan sebuah perilaku tertentu di bawah kondisi anteseden tertentu. Dan beberapa aturan apabila diikuti dapat mengarah pada penguatan positif dan penguatan negatif. Lalu, apa itu perilaku yang diatur? Perilaku yang diatur adalah tindakan yang dilakukan atau dikendalikan oleh resep yang diberikan dalam suatu pernyataan aturan. Gitu. Lalu, gimana contoh perilaku yang diatur? Nah, contoh perilaku yang diatur, ini contohnya ada dua. Yang pertama, dalam aturan tata bahasa di bahasa Inggris itu tuh ada aturan yang menyatakan bahwa I sebelum E kecuali setelah C. Maksudnya, huruf I terletak sebelum E kecuali setelah C. Nah, itu tuh ada contoh nih kata-kata receive kayak gitu. Nah, ketika seorang guru nanya receive ke murid-muridnya, murid-murid itu karena udah tahu aturannya I sebelum E kecuali setelah C, maka mereka tuh bakalan ngejawab receive itu, bukan receive kayak gitu. Nah, terus karena aturannya udah ada dan itu bener gitu loh, jadi anak-anaknya tuh pasti punya penguatan positif kalau misalnya ditanya contoh kata yang dengan aturan I sebelum E kecuali setelah C gitu. Nah, terus ada lagi aturan kayak gini, kata-kata sih, ini 2 hari sebelum ujian. Jika Alif tidak mulai membaca tugas, Alif akan gagal. Nah, aturan ini menjelaskan hukuman atau kegagalan sebagai akibat dari tidak membaca dan cara yang baik, karena kita udah tahu nih aturannya kalau misalnya kita nggak membaca sebelum ujian, ya maka kita akan gagal, sehingga cara yang baik adalah membaca untuk menghindari kejadian tersebut gitu. Lalu bagaimana aturan itu mengatur perilaku? Jadi dalam kebanyakan kasus, aturan adalah stimulus diskriminatif atau SD yang berfungsi sebagai anteseden. Contohnya tadi ya, jika seorang guru itu minta siswa buat mengeja receive, receive, dan menyatakan aturan, ingat I sebelum E kecuali setelah C. Nah, mereka mungkin bisa mengeja kata-kata dengan benar dan menerima penguatan. Contoh lain, misal nih orang tua tuh ngomong sama anaknya, kalau kamu nyentuh kompor saat lampu ini nyala, kamu akan terbakar. Nah, anak itu mungkin akan memegangi kompor, merasakan panasnya, dan melihat bahwa aturannya itu benar kayak gitu. Terus mengapa sih kita perlu belajar aturan? Karena sebuah aturan itu dipelajari karena menentukan perilaku, konsekuensi yang dinyatakannya dalam aturan itu sudah dikonfirmasi dan diikuti oleh penguat, baik dengan penguatan positif maupun penguatan negatif kayak gitu. Jadi kayak ya perlu belajar aturan ya, kayak tadi ya contohnya ya, misal kita nggak belajar sebelum ujian, padahal aturannya kita tuh harus belajar, jadi kita bisa gagal kayak gitu. Selanjutnya, saya Alivia Rifani, NIM G01200010, izin melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai kapan aturan khusus yang bermanfaat. Nah, ketika aturan diformalkan dalam kontrak perilaku dalam program manajemen diri, aturan akan sangat berguna. Kontrak perilaku ini menggambarkan perilaku target, keadaan ketika itu harus dilakukan atau anteseden, dan konsekuensi yang akan dihasilkan ketika target seseorang melakukan atau tidak melakukannya. Dapat dikatakan bahwa kontrak menyatakan aturan secara tertulis. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu
Kontrak untuk meningkatkan pelajaran berat siswa kelas 6 mungkin menentukan dengan tepat perilaku yang memenuhi syarat sebagai belajar, waktu perilaku itu harus terjadi, dan penguatan yang akan diterima untuk melakukannya. Nah, selanjutnya, aturan juga berguna saat yang pertama, konsekuensi perilaku target akan tertunda. Penguat alami untuk perilaku target tidak cukup sering terjadi. Dan yang terakhir, perubahan perilaku yang cepat sangat diinginkan. Nah, yang pertama, contohnya ini seperti apa? Contohnya misal ada orang tua yang ingin anaknya membersihkan kamarnya setiap hari Sabtu. Terus orang tuanya bilang ke anaknya, jika Anda membersihkan kamar Anda untuk kepuasan kami pada hari Sabtu menjelang sore, maka Anda dapat bermain game favorit Anda malam itu. Nah, jadi akibatnya, jika dia tidak membersihkan kamarnya pada hari Sabtu, dia tidak akan bisa bermain game favoritnya. Dengan mengetahui aturan akan membantu menjembatani penundaan, mempertahankan motivasi gadis tersebut untuk membersihkan kamar. Nah, yang kedua, contohnya ini penguatan alami bagi seorang wiraniaga pemilik toko, umumnya melibatkan penjualan yang menambah keuntungan yang akan dibawa pulang. Selama waktu-waktu tertentu dalam setiap minggu atau sepanjang periode dalam setahun, bisnis mungkin lambat. Tapi, jaga toko akan tetap penuh dan berpenampilan rapi serta menarik itu adalah hal yang tetap penting. Hal tersebut dapat dibuat memiliki aturan seperti menjaga toko tetap menarik serta lengkap akan mendatangkan pelanggan dan beberapa dari mereka kemungkinan akan membelinya. Nah, hal tersebut itu menjembatani penundaan dan mempertahankan motivasi. Terus selanjutnya ada perubahan perilaku yang cepat sangat diinginkan. Hal ini terutama berlaku dalam dua situasi, yaitu ketika melakukan hal yang tidak diinginkan dan dapat mengakibatkan hukuman berat atau cedera. Contohnya, naik lift di gedung yang terbakar, serta ketika mengatasi defisit perilaku dapat menghasilkan penguat yang sangat diinginkan. Nah, aturan cenderung paling efektif dalam mengarah pada perilaku yang diinginkan jika dinyatakan dengan jelas. Artinya, aturan harus menggambarkan anteseden, perilaku, dan konsekuensi secara spesifik dengan tidak samar-samar. Contohnya seperti apa? Misal, perkataan, jadilah baik di kantor dokter gigi. Pernyataan tersebut kurang jelas. Seharusnya, jika Anda duduk diam saat dokter gigi memeriksa gigi Anda dapat mengendarai sepeda Anda ketika kami tiba di rumah. Nah, pernyataan tersebut sangat jelas. Jadi, kalimat tersebut merupakan aturan yang jauh lebih jelas dan lebih lengkap. Aturan juga lebih efektif ketika aturan tersebut menggambarkan konsekuensi yang mungkin terjadi dan sangat penting bagi orang yang ditargetkan. Dengan kata lain, penguat harus sangat diinginkan dan penghukum harus tidak diinginkan. Meskipun perilaku yang diatur oleh aturan memiliki banyak keuntungan, orang tersebut harus memiliki keterampilan verbal yang cukup untuk menggunakan aturan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan mengenai pembahasan perilaku verbal. Nah, di sini ada B.F. Skinner tahun 1957 menyatakan bahwa dalam perilaku verbal melibatkan dua komponen, yaitu pembicara atau komunikator dan pendengar atau penerima. Pembicara akan melakukan perilaku verbal baik vokal maupun non-vokal. Nah, yang vokal ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan, sedangkan non-vokal ini bisa dalam bentuk gestur ataupun mimik muka. Lalu, pendengar bereaksi dengan melibatkan konsekuensi. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis verbal behavior. Nah, di sini ada 6 jenis ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sambil dibaca sendiri. Tetapi pada kesempatan ini, kami hanya akan menjelaskan 2 jenis, yaitu mans dan tax. Nah, untuk mans sendiri, definisinya adalah meminta sesuatu. Contohnya, ambilkan kentang, tolong ambilkan aspirin, tolong tutup pintu, dan lain sebagainya.
Lalu yang taks, itu definisinya adalah memberikan label pada sesuatu yang didengar, dicium, dilihat, dirasa, disentuh oleh indera. Semisal contohnya, teman-teman mencium bau enak yang berasal dari kue, kemudian melabeli bau tersebut sebagai bau kue. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada mans ya teman-teman. Mungkin diri teman-temannya ada yang bingung kok cuma 2 perilaku ini sih yang dijelasin. Ya, jadi kami akan menjelaskan secara mendetail mengenai mans dan taks, yang mana kedua perilaku verbal ini merupakan perilaku verbal paling awal pada anak-anak dan menjadi dasar pengembangan jenis perilaku verbal lainnya. Selanjutnya, pengertian mans sendiri adalah mans merupakan perilaku verbal meminta sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan. Nah, ini di bawahnya ada contohnya, yaitu perilaku anak meminta kue pada orang tuanya. Ini kayak rumusnya stimulus respon gitu ya. Jadi yang pertama itu ada stimulus anteseden, itu ada bentuknya anak menginginkan kue. Lalu perilaku verbal berupa mansnya, anak mengucapkan kue gitu. Misalnya kayak kue gitu. Terus habis itu konsekuensinya adalah mendapatkan kue dari orang tuanya. Nah, mans ini adalah satu-satunya verbal operan yang konsekuensinya adalah berupa barang atau aktivitas yang diinginkan sebagai motivasi dari operasinya. Jadi kalau misalkan mans ini kayak konsekuensinya adalah orang lain akan memberikan sesuatu kayak gitu, sesuai permintaan seseorang yang memintanya. Nah, tapi teman-teman, di mans ini juga bisa nggak harus sesuatu yang berupa vokal gitu ya, bisa aja berupa non-vokal. Kayak misalkan ada seorang anak usia 2 tahun yang meminta untuk digendong. Nah, anak tersebut itu menggunakan perintah yang nggak jelas. Misalkan bisa nangis atau dia merentangkan tangan ke depan gitu. Kayak mau digendong gitu kan. Terus orang tuanya menerima perintah tersebut sebagai anak ini ingin digendong kayak gitu. Nah, pelatihan man yang intensif dapat mengubah isyarat anak yang awalnya non-vokal menjadi vokal. Nah, dari contoh barusan, belajar mans dengan tepat sangatlah penting. Ketika operasi motivasi kuat, perilaku mans memungkinkan individu untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mencegah mereka dari memperoleh perilaku yang tidak diinginkan, seperti mengambil mainan anak lain daripada harus memintanya. Untuk memperkuat perilaku mans, bergantung pada konsekuensi yang didapatkan subjek. Nah, ini konsekuensinya bisa berupa menerima item atau tindakan. Nah, konsekuensinya juga dapat berupa penguatan positif maupun negatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah mens, kita akan masuk ke tag. Jadi, tag ini adalah salah satu perilaku verbal yang intinya tuh memberikan suatu label gitu pada hal yang dirasakan oleh indera manusia, entah dilihat atau mungkin dicium, dibau atau mungkin diraba, dirasakan gitu. Apapun hal itu, mereka manusia ini memberikan label terhadap hal tersebut. Seperti misalnya di saat kita memegang suatu apel gitu, lalu kita memberikan nama apel gitu, kita menyebut apa yang kita pegang itu sebagai apel setelah kita merasakannya melalui indera kulit kita. Atau mungkin saat kita melihat kursi gitu, kita melihat kursi dan kita menyebut itu adalah sebuah kursi. Nah, itu berarti kita memberikan label, kita menamai hal yang kita lihat tersebut sebagai kursi gitu setelah menangkap hal tersebut oleh indera penglihatan kita. Jadi tag adalah perilaku memberikan label tersebut ya pada intinya, teman-teman. Nah, berbeda dengan mens yang tadi mungkin sudah sempat disinggung, mens itu didasarkan pada MO atau motivating operation, di mana saat seseorang melakukan perilaku verbal mans itu berarti dia memiliki keinginan untuk mendapatkan atau keinginan terhadap suatu hal. Nah, dengan berbeda dengan mens, teks ini tidak memerlukan MO tersebut, jadi hanya didasarkan pada stimulus diskriminatifnya gitu. Jadi saat seseorang memberikan label pada suatu benda itu, seseorang individu tersebut tidak harus menginginkan benda tersebut. Misalnya saat kita melihat ada sebuah kursi tadi, kita melihat ada sebuah kursi yang tergeletak di lantai, lalu kita melabeli hal tersebut sebagai kursi. Nah, itu bukan berarti kita menginginkan kursi tersebut gitu. Berbeda dengan mens. Kalau misal mens, konsepnya kita harus ingin untuk mendapatkan kursi tersebut, maka kita memberitakan seseorang untuk mengambilkan kursi seperti itu. Atau mungkin kita ada keinginan untuk meletakkan kursi di suatu tempat, maka kita memberikan perintah untuk meletakkan kursi tersebut seperti itu. Jadi perbedaan dasarnya di situ ya.
Nah, teks ini biasanya disertai dengan penguatan atau reinforcement atau pujian dan sejenisnya untuk mempertahankan perilaku verbal tersebut. Seperti misalnya nih, contohnya seorang anak mengucapkan jas hujan saat ia melihat sebuah jas hujan yang tergantung misalnya. Nah, dipuji oleh ayahnya tuh. Jadi stimulus diskriminatifnya adalah jas hujan. Lalu perilaku verbalnya itu saat si anak ini mengucapkan jas hujan gitu, dia melabeli apa yang dia lihat sebagai jas hujan dan diberikan pujian atau konsekuensi, yaitu ya pujian oleh ayahnya tadi itu sebagai sebuah reinforcement. Nah, dengan ini anaknya akan mempertahankan perilaku tersebut. Saat ia melihat jas hujan, ia akan menyebut itu sebagai jas hujan, bukan sebagai yang lainnya karena sudah dibeli reinforcement tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai training dari Mens and Tech ini. Oke, tadi kan kita udah belajar mengenai apa itu Mens, apa itu Tech. Sekarang kita bakal masuk ke training Mens and Tech. Jadi Mens and Tech itu pertama di anak muncul waktu usia mereka 2 tahun. Biasanya cuman terdiri dari satu suku kata. Kayak mereka bakal bilang susu ketika mereka ingin meminum susu gitu. Nah, pada usia ketiga mereka, perilaku verbal itu bakal jadi lebih kompleks dan tepat. Seperti mereka bakal mengatakan lebih banyak susu gitu. Hampir semua kemajuan awal anak dalam keenam jenis perilaku verbal yang disebutin Skinner itu akan terjadi melalui interaksi sosial gitu. Malah bukan lebih ke pelatihan formal ya, tapi lebih ke interaksi sosial sehari-hari. Nah, untuk anak dengan kemampuan bahasa yang kuat, biasanya Mens itu bisa diajarkan sebagai aturan. Misal, kalau kamu pengen banyak susu, katakan lebih banyak susu. Nah, dalam pelatihan Mens harus dipasangkan dengan operasi motivasi untuk lebih efektif. Anak akan melakukan Mens dan menerima item atau sesuatu yang dia inginkan sebagai penguatan. Jika anak telah belajar sedikit Mens dan belum meminum susu atau cairan selama beberapa waktu, itu tuh bisa berguna untuk mendorong kinerja Mens. Nah, prosedur ini dapat bekerja dengan baik untuk penguatan tanpa syarat. Sedangkan untuk conditioned reinforce atau penguatan dengan syarat, operasi motivasi itu perlu dibangun. Nah, ada metode yang disebut dengan block response, conditioned establishing operation atau operasi pembentukan terkondisi, tanggapan yang diblokir. Di sini, jika madding mengakibatkan pemblokiran yang dihapus atau mengaktifkan kinerja tautan dan menyelesaikan rantai, itu mampu membuat tautan itu menjadi penguat bagi Mens. Nah, prosedur ini dicoba buat ngelatih madding pada 2 anak laki-laki, maksudnya kedua anak, satu laki-laki sama perempuan. Nah, anak ini tuli dan juga mengalami cacat atau gangguan mental. Setiap remaja bakal dilatih untuk melakukan rantai perilaku, misal untuk mengkonsumsi buah dalam kaleng. Rantai terdiri dari mengambil pembuka kaleng, terus membuka kaleng, menuangkan buah ke dalam mangkuk, habis itu memakan buah dengan sendok. Lalu contoh pelatihan Mens ketika rantai itu sudah dipelajari dengan baik, itu tuh misal seorang anak perempuan ini diberikan semua hal yang dia butuhkan untuk menjalankan atau ya pokoknya untuk menjalankan rantai perilaku tadi, rantai perilaku memakan kaleng dalam buah itu. Tapi ada satu alat yang dihilangkan, yaitu alat pembuka kaleng. Maka otomatis dia akan harus meminta atau mendatangi pembuka kaleng itu. Nah, di sini dia mempelajari Mens, bahkan bisa menggunakannya ketika permintaan itu tuh dinyatakan dengan cara yang berbeda gitu. Nah, selain kemampuan meminta dan menerima, Mens ini juga dianggap meningkatkan respon vokal peserta didik
dengan cacat perkembangan dan juga membantu anak autis menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit mereka jawab. Misal, seperti saya tidak tahu, tolong beritahu saya. Itu membantu mereka menjawab pertanyaan di mana kamu tinggal gitu. Bisa dipahami? Paham. Namun memang untuk anak yang dengan disabilitas kita tuh perlu pelatihan ini tuh perlu mungkin perhatian yang lebih ekstra dari anak-anak yang normal pada umumnya gitu. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke contoh studi yang melibatkan MENS and TEDS. Di sini ada dua ya. Yang pertama itu pelatihan yang dilakukan pada 6 anak prasekolah. Mereka ini bakal diminta untuk membangun 4 mainan dengan merakit bagian-bagian yang ada di mainan itu. Nah, karena anak-anak ini udah punya beberapa pengetahuan mengenai bagian-bagian dari mainan ini, maka bagian mainan ini bakal dikasih nama gitu. Misal bagian A atau bagian B gitu lah ya. Terus setiap anak bakal menerima pelatihan touch untuk 2 mainan dan menerima pelatihan touch and mend untuk 2 mainan lainnya. Selama pelatihan touch, guru itu menjelaskan tiap bagian mainan sebagai stimulus diskriminasi dan berkata, ini adalah A, ini apa gitu. Dan memperkuat tiap jawaban dengan pujian. Nah, selama pelatihan touch and mend, pelatihan touch itu dilakukan dengan prosedur yang dijelaskan sebelumnya. Dan kalau untuk pelatihan yang mend, dia ini menggunakan pembentukan terkondisi dengan respon yang diblokir. Nah, misal seorang anak diminta untuk membuat suatu jenis mainan, contohnya itu kayak bunga gitu ya. Nah, tapi nanti tuh salah satu bagian kerangkanya diilangin. Maka anak itu harus meminta dengan mengatakan, berikan bagian A gitu. Dan menerima bagian itu akan menjadi penguat. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa anak-anak mempelajari mend and touch yang terlatih dan mempelajari mend membuatnya lebih mudah untuk mempelajari touch gitu. Selanjutnya untuk studi yang kedua ya. Ini pelatihan diberikan pada anak TK. Nah, dia ini mengidentifikasi 9 yang melakukannya, tidak menunjukkan men and touch, perlu dilatih. Jadi kalau yang tidak menunjukkan men and touch itu perlu dilatih. Kemudian mereka dilatih dengan 2 benda, yaitu kucing mainan dan bunga. Jawaban yang mereka berikan untuk pertanyaan adalah dengan mengatakan di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu. 4 anak dilatih dalam touch, anjing dan bunga itu diletakkan di atas meja kan. Nah, anak-anak ini bakal ditanya, di mana anjingnya? Di mana bunganya? Gitu. Nanti kan jawabannya di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu kan. Nah, jawaban yang benar bakal dikasih pujian gitu. Sementara anak-anak belajar touch, mereka dinilai sesekali karena mampu menunjukkan mens yang sesuai. Mereka diberi kesempatan untuk memutuskan di mana benda itu diletakkan kan, gitu kan. Nah, mereka akan ditanya selanjutnya itu ditanya di mana kamu ingin meletakkan kucing atau bunga ini gitu kan. Nah, mereka bakal menjawab pertanyaan ini dengan benar, menunjukkan bahwa mereka memperoleh mens yang sesuai gitu. Padahal sebelumnya tidak diberikan pelatihan khusus gitu ya. Terus 5 anak sisanya nanti dilatih dengan men. Dia ini kucing dan bunganya itu ditempatkan di tempat yang mereka minta. Nah, jadi gitu kalau tadi kan diletakkan dulu terus habis itu ditanya tuh, ini kucing di sebelah mana, bunga di sebelah mana gitu. Kalau ini nanti tuh mereka ditanya dulu, kamu pengen ngeletakin ini di mana gitu. Terus habis itu nanti baru kita meletakkan itu sesuai dengan yang mereka inginkan gitu ya. Sambil belajar mend, terkadang mereka juga akan dinilai untuk touch yang sesuai gitu. Mereka tidak menerima juga pelatihan khusus sebelumnya gitu.
Oke, jadi ini tadi udah penjelasan terakhir dalam presentasi kali ini. Kelompok 7 pengen meminta maaf kalau misalnya ada salah kata atau apapun yang kurang berkenan atau mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyain juga. Terus tadi juga ada salah kata yang di bagian ini ya, apa sih, yang bagian prosedur makan buah dalam kaleng itu tadi salah ya, itu memakan buah dalam kaleng, bukan memakan kaleng dalam buah gitu kan. Oke, aku mau minta maaf karena itu juga. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Aku mau bilang terima kasih nih buat teman-teman yang udah memperhatikan, semoga ilmunya bisa ditangkap dengan baik ya. Kalau masih ada yang dibingungin, habis ini bisa ditanyain, oke? Bye-bye. See you di sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.